Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Epredisi Hombing, mahasiswa semester akhir di kampus Tia Jayakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Di sini saya akan membahas mengenai SDM, yang mana SDM ini dilatar belakangi bahwa manusia merupakan aset strategis dalam setiap organisasi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Dalam konteks organisasi modern, terutama pada era globalisasi dan revolusi industri, peran manusia tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Meskipun teknologi telah mengambil alih banyak fungsi operasional. Nah, disinilah letak pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif, yang mana bukan lagi sekedar fungsi administratif seperti penggajian atau perekrutan. Kemudian, telah berkembang menjadi sistem yang kompleks yang mencakup pengembangan potensi karyawan, pemberian motivasi, pelatihan berkelanjutan, manajemen karir, hingga retensi tenaga kerja yang berkualitas. Nah, di sini juga ada teori SDM yang mana ini bisa disebutkan seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks kerja, seorang karyawan akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dan secara bertahap bergerak menuju kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manajemen harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang mendukung sepenuhnya kebutuhan agar karyawan termotivasi secara optimal. Di sini juga ada teori X dan Y menurut Gregor. Teori ini menjelaskan dua pandangan manajerial. Yang pertama, teori X itu berasumsi bahwa karyawan cenderung malas dan harus dikontrol secara ketat. Sedangkan dari teori Y menganggap bahwa karyawan dapat bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab jika diberikan motivasi dan kepercayaan. Organisasi modern cenderung mengadopsi pendekatan teori Y, karena pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ingin membangun budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif. Nah, ada juga teori dua faktor. Teori dua faktor itu mengelompokkan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi dua motivator, seperti pengakuan, pencapaian, dan tanggung jawab. Dan faktor higienisnya seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Kepuasan kerja yang tinggi tidak hanya ditentukan oleh motivator. Hal ini memberikan dasar penting bagi manajemen dalam merancang sistem penghargaan dan lingkungan kerja. Nah, di sini juga ada definisi manajemen sumber daya manusia, bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan pengelolaan yang strategis terhadap upaya, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu yang berkontribusi dalam usaha kerja yang terkoordinasi. Sebagai bagian dari proses pertukaran kerja atau kesepakatan kontrak sementara, manajemen ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan efektif, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan bergerak menuju masa depan. Nah, di sini juga ada beberapa pentingnya MSDM di kehidupan sekarang, sepertinya meningkatkan produktivitas efisiensi, mendukung adaptasi terhadap perubahan teknologi, meningkatkan daya saing organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, mendukung pengembangan karir, menjamin kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Nah, selain itu juga di sini ada tujuan MSDM,
yang mana tujuannya itu untuk mengoptimalkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi. Tujuan ini dapat dipecah menjadi beberapa bagian, antara lain peningkatan produktivitas tenaga kerja, mencapai keunggulan kompetitif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, bahkan mengurangi turnover karyawan. Nah, fungsinya manajemen sumber daya manusia yang pertama itu ada perencanaan SDM, yang mana mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan visi dan misi perusahaan di masa depan. Perencanaan ini mencakup prediksi kebutuhan karyawan baru, penggantian karyawan yang pensiun atau keluar, serta perencanaan strategi pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian ada juga pelatihan dan pengembangan karyawan, yang mana melatih dan mengembangkan keterampilan karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja dan memperkuat kemampuan mereka di bidang pekerjaannya masing-masing. Ada juga rekrutmen dan seleksi. Apa itu? Yaitu proses merekrut dan memilih karyawan yang memiliki kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada lagi penilaian kinerja, yaitu evaluasi berkala yang menilai sejauh mana kinerja karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga pengelolaan kompensasi dan benefit, yang mana di sini akan dibahas mengenai pemberian imbalan yang sesuai dengan kontribusi karyawan dalam bentuk gaji, bonus, dan tunjangan lainnya. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai hubungan karyawan dan tenaga kerja. Di masa lalu, hubungan ini adalah cara hidup yang diterima bagi banyak perusahaan. Tetapi sebagian besar perusahaan saat ini lebih suka memiliki lingkungan yang bebas serikat. Ketika serikat pekerja mewakili perusahaan, aktivitas sumber daya manusia sering disebut sebagai hubungan kerja yang menangani pekerjaan perundingan bersama. Hubungan karyawan internal terdiri dari aktivitas MSDM yang terkait dengan pergerakan karyawan dalam organisasi seperti promosi, penurunan pangkat, pemutusan kerja, dan pengunduran diri. Nah, apakah ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia? Ada. Apa itu tantangan tersebut? Yang pertama itu ada integrasi teknologi baru, yang mana memastikan integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Seperti sekarang udah terbit tuh yang namanya kecerdasan buatan itu AI. Kemudian otomatisasi dan analitik dalam data proses SDM tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan manusia. Nah, di sini juga ada peningkatan keahlian digital karyawan, yang mana menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam keterampilan digital untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan yang berkembang. Nah, kemudian ada juga keamanan dan privasi data. Nah, ini untuk mengelola risiko terkait keamanan dan privasi data karyawan nih, dengan memastikan sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi dan kepatuhan regulasi perlindungan data. Nah, di sini juga ada strategi dalam mengatasi tantangan manajemen sumber daya manusia. Itu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan, yang mana penyediaan pelatihan dan pengembangan itu secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan teknologi. Nah, ada juga implementasi sistem manajemen kinerja yang adaptif, yang mana mengadopsi sistem manajemen kinerja yang lebih fleksibel dan adaptif.
yang memungkinkan pengukuran kinerja yang objektif dan pengembangan karir yang lebih dinamis. Kemudian ada juga penggunaan alat analitik untuk pengambilan keputusan. Nah, ini untuk memanfaatkan alat analitik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data SDM secara efisien, memperoleh wawasan yang berharga juga, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian, implementasi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi bagi perusahaan. Sekarang ini perubahan paradigma dalam manajemen sumber daya manusia di era globalisasi, MSDM mengalami perubahan paradigma yang signifikan, pendekatan yang lebih tradisional, yang berfokus pada administrasi personalia, telah digantikan oleh pendekatan yang lebih strategis dan holistik. Nah, peran MSDM saat ini melibatkan pengembangan strategi, pengelolaan talenta, pengaruh budaya organisasi yang kuat, dan peningkatan keterlibatan karyawan. Nah, di sini juga dapat membangun tim multikultural yang efektif. Dalam konteks globalisasi, perusahaan sering memiliki tim yang terdiri dari individu dari berbagai latar belakang. Mengelola keragaman budaya ini menjadi kunci dalam menciptakan tim yang efektif. Nah, implementasi manajemen sumber daya manusia di era globalisasi bagi perusahaan itu dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dalam era globalisasi. Dalam rekrutmen dan seleksi lebih menantang karena perusahaan dapat mencari bakat dari berbagai negara dan wilayah. Kemudian di era globalisasi, perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk menjaga daya saing. Nah, di sini juga manajemen kinerja yang efektif dalam konteks global akan kinerja yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa karyawan mencapai hasil yang diharapkan dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi. Dari pembahasan yang tadi kita buat, di sini ada hasil dan dampaknya, yang mana peningkatan kinerja perusahaan, strategi pengembangan SDM yang adaptif terbukti, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat.